Saya telah menemukan aturan yang jelas. Orang-orang yang hidup sehat melewati usia 75 hingga 90, bahkan 100 tahun, semuanya memiliki tanda-tanda khusus yang sama. Dan hal yang mengejutkan adalah tanda-tanda ini tidak bergantung pada usia di akta kelahiran, melainkan sepenuhnya bergantung pada bagaimana Anda merawat tubuh Anda mulai hari ini. Jika Anda memiliki 3 dari 5 tanda ini, kemungkinan hidup hingga usia 90 tahun adalah 74%. Jika Anda memiliki kelimanya, peluang hidup hingga 100 tahun naik menjadi 89%. Sebaliknya, tanpa tanda-tanda ini, tubuh Anda bisa menua dengan kecepatan yang tidak wajar. Anda bisa menjadi 20 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Lalu, apa 5 tanda ajaib itu? Bagaimana Anda bisa memeriksanya langsung di rumah? Dan yang terpenting, jika Anda tidak memiliki tanda-tanda ini saat ini, bagaimana cara memperbaikinya dalam 3 hingga 6 bulan? Hari ini, di video ini saya akan mengungkapkannya secara rinci. Jika Anda menonton video ini sampai akhir dan mempraktekkannya dengan benar sesuai panduan saya, punggung Anda akan tegak kembali. Langkah kaki Anda akan lebih stabil. Dan yang terpenting, Anda bisa memasuki pesta pernikahan cucu Anda dengan percaya diri tanpa tongkat. Orang-orang akan melihat dan berkata, Anda terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Sebelum kita mulai, saya punya satu permintaan kecil. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka agar video ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Berlangganan saluran nutrisi cerdas dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan berharga berikutnya. Dan khususnya tolong tuliskan usia Anda tahun ini di kolom komentar. Saya sangat ingin tahu usia orang-orang yang peduli dengan kesehatan jangka panjang mereka. Sekarang mari kita jelajahi bersama 5 tanda yang menentukan apakah Anda bisa hidup sehat hingga 90 atau 100 tahun. Saya akan menghitung mundur dari tanda nomor 5 hingga nomor 1. Tanda nomor 1 akan sangat mengejutkan Anda. Rahasia kesehatan. Tanda kelima yang ingin saya bagikan adalah kekuatan genggaman tangan. Sesuatu yang diabaikan kebanyakan orang. Tahukah Anda, pasien yang saya kehilangan 10 tahun lalu masih membebani pikiran saya. Beliau berusia 73 tahun dan melakukan pemeriksaan rutin dengan saya, Dr. Budi Santoso. Saat itu, pemeriksaan tekanan darah normal. Tes gula darah juga stabil. Saya merasa lega dan membiarkannya pulang. Namun hanya 6 bulan kemudian, saya mendengar kabar bahwa beliau jatuh di tangga, tulang pinggulnya patah, dan meninggal tak lama kemudian. Saya terus bertanya pada diri sendiri, pasti ada tanda peringatan yang saya lewatkan. Dan kemudian saya menemukan jawabannya, itu adalah tangan. Coba Anda pikirkan, selama puluhan tahun pengobatan tradisional hanya berfokus pada tekanan darah dan gula darah. Tidak ada yang peduli apakah Anda bisa membuka tutup botol, terlihat sederhana bukan? Tapi ini adalah kesalahan fatal. Jurnal medis bergengsi dunia, The Lancet, melakukan penelitian besar-besaran terhadap 140.000 orang di 17 negara. Hasilnya mengejutkan dunia medis. Setiap penurunan 5 kilogram kekuatan genggaman tangan, risiko kematian Anda meningkat 16%. Apa artinya ini? 2 dari 10 lansia meninggal lebih awal karena tangan mereka lemah. Dan yang lebih menakutkan, kekuatan tangan memprediksi umur Anda lebih akurat daripada pengukuran tekanan darah. Sekarang, tolong jeda sebentar menonton video ini. Bangunlah, pergi ke kulkas, dan cobalah buka tutup botol apa saja. Bisakah Anda membukanya sekali jalan? Atau harus memutarnya berkali-kali? Atau bahkan harus meminta bantuan orang lain? Jika jawabannya adalah tidak mudah terbuka, maka otak, jantung, dan paru-paru Anda sedang mengirimkan sinyal bahaya. Agar Anda bisa membayangkan lebih jelas, saya ceritakan satu kasus tipikal. Seorang pasien berusia 80 tahun mengukur kekuatan tangannya. Ternyata hanya 18 kilogram. Padahal standar normal untuk pria seusia ini adalah 25 kilogram. Hasilnya, setiap naik tangga dia terengah-engah. Saat membawa belanjaan dari pasar, tangannya gemetar dan harus istirahat di tengah jalan. Hidupnya semakin menyempit, namun keajaiban terjadi. Setelah melakukan latihan sederhana yang akan segera saya pandu selama 3 bulan, kekuatan tangannya meningkat menjadi 24 kilogram, naik 6 kilogram. Dan coba tebak apa yang terjadi selanjutnya, tekanan darahnya turun. Obat darah tinggi berkurang dari 3 butir menjadi 1 butir. Saat naik tangga, dia tidak lagi sesak napas. Hanya dengan meningkatkan kekuatan tangan, hidupnya berubah total. Mengapa hal ajaib seperti ini terjadi? Anda harus mengerti bahwa kekuatan tangan bukan sekadar kekuatan tangan saja. Ini adalah cermin yang memantulkan kesehatan seluruh tubuh Anda.
Jika genggaman tangan kuat, itu bukti jantung sehat, paru-paru bekerja dengan baik, dan otot seluruh tubuh penuh vitalitas. Sebaliknya, jika genggaman tangan lemah, itu peringatan bahwa jantung sedang melemah. Fungsi paru-paru menurun, otot semakin menyusut. Lalu apa yang harus Anda lakukan mulai sekarang? Saya akan beritahu 3 gerakan sederhana yang bisa dilakukan siapa saja di rumah. Pertama, setiap pagi setelah bangun, pergilah ke kulkas dan coba buka tutup botol. Awalnya mungkin tidak terbuka, tidak apa-apa. Teruslah mencoba memutarnya. Kedua, saat ke pasar, bawa keranjang belanja dengan kedua tangan dan cobalah berdiri selama 1 menit. Jika terlalu berat, bisa mulai dari 30 detik. Ketiga, setiap mencuci baju, jangan peras handuk asal-asalan, tapi peraslah dengan kuat menggunakan tangan. Hanya dengan melakukan 3 gerakan ini secara rutin setiap hari, saya jamin, dalam 3 bulan, kekuatan tangan Anda akan meningkat nyata. Dan saat kekuatan tangan meningkat, jantung akan lebih sehat. Paru-paru akan lebih sehat. Seluruh tubuh akan menjadi lebih muda. Tapi jangan senang terlalu dini. Lolos tanda ke-5. Ini bukan berarti Anda akan hidup sampai 90 tahun. Tanda ke-4 yang akan segera saya ungkapkan jauh lebih menakutkan. Ini berhubungan langsung dengan otak Anda. Dan jika tanda ini tidak ada, risiko jatuh penyebab kematian nomor 1 pada lansia akan mengintai Anda setiap hari. Tanda keempat yang ingin saya bagikan adalah kemampuan menjaga keseimbangan. Banyak orang berpikir wajar jika keseimbangan memburuk saat tua. Tapi jujur saja, itu pemikiran yang berbahaya. Apakah Anda berani mencoba gerakan sederhana ini? Besok pagi saat bangun, cobalah memakai celana tanpa bersandar pada dinding. Itu saja. Tapi saya peringatkan sebelumnya, jika Anda terhuyung atau harus buru-buru memegang sesuatu karena takut jatuh, atau tidak bisa berdiri dengan satu kaki bahkan untuk beberapa detik, otak Anda sedang meneriakkan sinyal bahaya yang sama sekali tidak Anda sadari. Saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang. Ah, cuma jatuh, apa masalahnya? Tapi izinkan saya memberitahu kebenaran yang kejam ini. Jatuh adalah penyebab kematian nomor 1 pada lansia. Bukan kanker, bukan penyakit jantung, tapi jatuh. Setiap tahun ribuan lansia jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Patah tulang panggul, trauma kepala, cedera tulang belakang, hanya dengan 1 kali jatuh semuanya bisa berakhir. Dan sekali jatuh, peluang untuk bangun dan berjalan seperti sebelumnya hampir nol. Namun masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Kemampuan keseimbangan yang buruk bukan hanya risiko jatuh. Ini adalah tanda bahwa otak kecil dan organ vestibular di dalam telinga Anda sedang mengalami kerusakan progresif. Otak kecil adalah bagian otak yang mengatur keseimbangan tubuh. Jika bagian ini melemah, Anda tidak hanya sulit menjaga keseimbangan, tapi juga sulit berjalan bahkan bermasalah saat berdiri diam. Sebuah penelitian dari Universitas Johns Hopkins di Amerika yang melacak 5.000 orang selama 10 tahun mengungkapkan fakta menakutkan. Orang yang tidak bisa berdiri dengan satu kaki selama 10 detik memiliki risiko kematian 84% lebih tinggi dalam 10 tahun ke depan. Anda dengar dengan benar? 84%. Ini berarti 8 dari 10 orang yang tidak bisa menjaga keseimbangan tidak akan melewati 10 tahun berikutnya. Sebaliknya, orang yang bisa berdiri dengan satu kaki lebih dari 30 detik memiliki risiko stroke dan masalah otak 52% lebih rendah. Agar Anda lebih paham, bayangkan seseorang berusia 77 tahun yang tidak bisa berdiri dengan satu kaki lebih dari 5 detik. Orang itu harus menggunakan tongkat saat bergerak dan sering terhuyung di dalam rumah. Selain itu, orang ini juga menderita diabetes dengan kadar gula darah tinggi. Hidup semakin sempit, kepercayaan diri hilang, dan ketakutan akan jatuh menjadi obsesi setiap hari. Namun, setelah melatih gerakan sederhana yang akan segera saya pandu selama 6 bulan, orang ini bisa berdiri dengan satu kaki selama 25 detik. Tongkat pun disingkirkan. Kadar gula darah secara ajaib kembali normal. Dan hal terkerennya, orang ini sekarang bisa pergi belanja sendiri bahkan berjalan lebih cepat dari banyak orang yang lebih muda darinya. Mengapa keajaiban ini terjadi? Rahasianya ada pada otot gluteus bokong. Ini adalah massa otot terbesar di tubuh manusia. Saat Anda berlatih berdiri sambil memakai celana, Anda melatih otot gluteus. Dan ketika otot gluteus kuat, ia melindungi tulang belakang, menstabilkan lutut, dan mencegah segala risiko jatuh. Selain itu, saat keseimbangan membaik, kecepatan jalan meningkat. Jalan cepat berarti sirkulasi darah membaik dan gula darah turun secara alami. Lalu apa yang harus Anda lakukan mulai sekarang? 3 gerakan ini akan mengubah hidup Anda.
Pertama, mulai besok pagi. Berlatihlah memakai celana sambil berdiri dengan satu kaki sambil bersandar di dinding. Kedua, setiap menyikat gigi, cobalah berdiri dengan satu kaki. Mulai dari 5 detik saja cukup. Ketiga, saat menonton TV, jangan hanya duduk. Lakukan gerakan duduk berdiri dari kursi sebanyak 10 kali. Lakukan rutin selama 3 bulan saja, kemampuan keseimbangan Anda akan pulih secara menakjubkan. Risiko jatuh berkurang, gula darah turun, dan Anda bisa berjalan ringan seperti masa muda. Tapi jangan berpikir lolos tanda ke-5 kekuatan tangan dan tanda ke-4 keseimbangan. Sudah cukup untuk hidup sampai 90 tahun. Tanda ketiga yang akan segera saya ungkap benar-benar dimensi yang berbeda. Ini adalah garis batas yang memisahkan orang yang panjang umur dan orang yang pergi lebih awal. Tanda ketiga yang ingin saya bagikan adalah kecepatan berjalan. Dan ini adalah tanda yang disebut sebagai jam hitung mundur umur Anda. Hari ini saat keluar rumah, saya harap Anda melakukan tes sederhana namun bisa menyelamatkan nyawa. Saat berdiri di depan zebra cross dan lampu hijau mulai berkedip, bisakah Anda menyeberang tanpa berlari? Atau Anda harus terburu-buru, sibuk bahkan belum sampai seberang saat lampu merah menyala? Satu pertanyaan lagi. Saat berjalan bersama teman-teman, apakah Anda selalu tertinggal di belakang? Jika jawabannya ya, jujur saja saya katakan jantung Anda sedang menyalakan lampu peringatan merah. Saya akan ceritakan apa yang saya saksikan di ruang gawat darurat. Setiap kali pasien serangan jantung dibawa masuk, saya mengajukan satu pertanyaan kepada mereka. Apakah belakangan ini Anda merasa kecepatan jalan Anda lebih lambat dari sebelumnya? Dan hampir semua menjawab serupa. Ya, sekitar 6 bulan lalu saya mulai tertinggal saat jalan dengan teman-teman. Saya kira cuma kaki yang lemah. Tapi kebenaran yang kejam adalah jalan lambat bukan sekadar tanda kaki lemah. Itu adalah sinyal peringatan bahwa jantung dan paru-paru Anda melemah parah. Penelitian Universitas Pittsburgh di Amerika melacak lebih dari 50.000 orang selama 15 tahun. Penelitian raksasa ini menghasilkan temuan mengejutkan. Orang yang berjalan cepat hidup 15 tahun lebih lama daripada orang yang berjalan lambat. Anda dengar? 15 tahun. Itu waktu yang cukup bagi Anda untuk melihat cucu tumbuh, menikah, bahkan menggendong cicit. Tapi angka yang paling menakutkan adalah ini. Jika kecepatan jalan Anda kurang dari 0,8 meter per detik, risiko kematian dalam 5 tahun ke depan meningkat 3 kali lipat. Anda mungkin tidak paham apakah 0,8 meter per detik itu cepat atau lambat, tapi saya akan ubah menjadi ukuran yang lebih sederhana. Itu adalah berjalan sejauh 10 meter dalam 12 detik. Jika Anda tidak bisa berjalan 10 meter dalam 12 detik, itu bukti bahwa jantung dan paru-paru Anda dalam kondisi sangat lemah. Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah Asosiasi Medis Amerika secara resmi mengakui kecepatan berjalan sebagai tanda vital keenam tubuh manusia. Setelah suhu tubuh, denyut nadi, tekanan darah, laju pernapasan, dan rasa nyeri. Ini artinya hal ini sama pentingnya dengan mengukur tekanan darah atau gula darah yang sering Anda lakukan. Tapi berapa banyak orang yang memperhatikan kecepatan jalan mereka sendiri? Saya akan jelaskan contoh kasus tipikal agar Anda lebih paham. Seseorang berusia 77 tahun butuh 18 detik untuk berjalan 10 meter. Artinya 0,55 meter per detik. Jauh di bawah tingkat aman. Gejalanya baru jalan sedikit sudah terengah-engah. Pergi ke pasar jadi tantangan berat. Setelah diperiksa lebih dalam, kapasitas paru-parunya hanya 60% dari normal, dan jantungnya juga melemah. Tapi setelah melakukan latihan sederhana selama 4 bulan, keajaiban terjadi. Orang ini sekarang bisa berjalan 10 meter hanya dalam 10 detik. 1 meter per detik jauh melampaui tingkat aman. Dan itu bukan satu-satunya perubahan. Tanpa menambah dosis obat, indeks gula darahnya kembali normal. Tekanan darah turun signifikan. Kapasitas paru-paru pulih hingga 80%. Dan yang paling keren, orang ini sekarang pergi ke pasar sendiri bahkan berjalan lebih cepat dari teman-temannya yang lebih muda. Mengapa hanya dengan memperbaiki kecepatan jalan bisa terjadi perubahan ajaib seperti ini? Jawabannya ada pada cara kerja tubuh kita. Saat Anda berjalan cepat, sistem otot seluruh tubuh berolahraga. Jantung harus berdetak lebih cepat untuk memompa darah. Paru-paru harus bekerja lebih keras untuk menyuplai oksigen. Sirkulasi darah meningkat pesat. Semua ini bergabung membentuk tubuh yang lebih sehat dan lebih mudah. Sebaliknya, saat berjalan lambat, jantung dan paru-paru tidak terstimulasi sehingga semakin lemah. Sirkulasi darah memburuk, otot semakin menyusut. Itu adalah lingkaran setan yang menakutkan. Semakin lambat jalan, semakin lemah, semakin lemah, semakin lambat jalan, dan akhirnya suatu hari tidak bisa jalan. Jadi,
Apa yang harus Anda lakukan mulai hari ini? 3 cara sederhana ini akan mengubah hidup Anda. Pertama, setiap pagi berjalanlah 10 menit saja di taman dekat rumah. 10 menit tidak banyak. Kedua, setiap minggu cobalah tambah sedikit kecepatan. Jika minggu ini jarak itu ditempuh 15 menit, minggu depan coba kurangi jadi 14 menit. Ketiga, di zebra cross saat lampu hijau mulai berkedip. Jangan berhenti tapi tingkatkan kecepatan dan jalanlah cepat. Dengan 3 cara sederhana ini, lakukan rutin selama 3 bulan, kecepatan jalan Anda akan meningkat nyata. Dan saat kecepatan jalan meningkat, jantung jadi lebih sehat, paru-paru lebih kuat, sirkulasi darah lebih baik, dan seluruh tubuh jadi lebih mudah. Namun saya harus memperingatkan Anda, meskipun kekuatan tangan di tanda ke-5 bagus, keseimbangan di tanda ke-4 bagus, dan kecepatan jalan di tanda ke-3 bagus, jika tanda ke-2 tidak ada, Anda masih berada di depan risiko serius. Dan tanda kedua ini adalah yang paling mengejutkan dalam perjalanan saya memeriksa puluhan ribu pasien. Tanda kedua yang ingin saya bagikan adalah kelenturan tubuh. Dan ini adalah hal yang paling mengejutkan saya sepanjang perjalanan memeriksa puluhan ribu orang. Malam ini sebelum tidur, saya harap Anda mencoba satu gerakan yang sangat sederhana. Duduklah di kursi, luruskan kaki, dan bungkukkan badan ke depan. Apakah tangan Anda menyentuh ujung jari kaki, atau baru membungkuk setengah badan sudah harus berhenti karena tubuh terlalu kaku? Satu pertanyaan lagi. Saat memotong kuku kaki, apakah Anda bernapas dengan nyaman? Atau harus menahan napas dan merasa kesulitan setiap memotong satu kuku? Jika jawabannya tidak sampai atau harus menahan napas, saya harus sampaikan kabar buruk. Pembuluh darah dalam tubuh Anda sedang mengeras seperti pipa air yang berkarat. Ini bukan ancaman atau berlebihan. Asosiasi Penelitian Arteri Jepang melakukan penelitian terobosan tentang hubungan antara kelenturan tubuh dan kondisi pembuluh darah. Hasilnya mengejutkan dunia medis. Koefisien korelasinya 0,87. Angka yang sangat tinggi dalam penelitian medis. Apa artinya ini? Jika tubuh Anda kaku, pembuluh darah juga ikut kaku. Jika tubuh Anda lentur, pembuluh darah juga lentur. Singkatnya, kaku di luar berarti kaku di dalam. Dan apa akibat dari pembuluh darah yang kaku? Itu adalah serangan jantung dan stroke. Pembunuh diam-diam yang menjadi penyebab kematian tertinggi pada lansia. Selama bertahun-tahun bekerja di UGD, saya menemui banyak kasus serangan jantung. Dan anehnya, 9 dari 10 pasien memiliki ciri yang sama. Mereka tidak bisa membungkuk untuk memotong kuku kaki. Tangan tidak sampai ke ujung jari kaki. Tubuh kaku seperti kayu. Tapi saat itu sudah terlambat. Anda harus mengerti satu hal penting. Kelenturan bukan sekedar kemampuan membungkuk atau menekuk tubuh. Itu adalah indikator biologis yang mencerminkan kesehatan pembuluh darah Anda secara akurat. Jika Anda tidak bisa membungkuk, itu bukan karena Anda tua, tapi karena pembuluh darah sedang tersumbat, sedang kehilangan elastisitas, sedang berubah menjadi pipa kaku yang tidak bisa meregang. Agar Anda lebih paham betapa seriusnya ini, bayangkan seseorang berusia 79 tahun. Sama sekali tidak bisa membungkuk. Dalam tes duduk luruskan kaki dan bungkuk ke depan, tangannya berjarak 30 cm dari ujung jari kaki. Jarak yang mengkhawatirkan. Setelah diperiksa lebih dalam, usia pembuluh darah orang ini adalah 90 tahun. 11 tahun lebih tua dari usia aslinya. Kondisi arteriosklerosis pengerasan pembuluh darah sangat parah. Gejala paling jelas. Setiap naik tangga dada terasa sesak, napas pendek, seperti ada yang meremas jantung. Tapi setelah rutin melakukan peregangan sederhana selama 6 bulan, keajaiban terjadi. Orang ini sekarang bisa membungkuk menyentuh ujung jari kaki, bisa memotong kuku kaki sendiri tanpa menahan napas dan tanpa kesulitan. Dan yang lebih tak bisa dipercaya, saat diperiksa ulang, usia pembuluh darahnya turun menjadi 75 tahun. Jadi 15 tahun lebih muda dalam 6 bulan. Kondisi arteriosklerosis membaik signifikan. Dada tidak lagi sesak, naik tangga jadi ringan dan nyaman. Bagaimana peregangan sederhana bisa membuat perubahan luar biasa seperti ini? Jawabannya ada pada struktur tubuh kita. Saat Anda melakukan gerakan peregangan, otot meregang. Dan di dalam serat otot itu ada jutaan pembuluh darah kecil. Saat otot meregang, pembuluh darah ini juga ikut meregang. Jika pembuluh darah sering diregangkan, elastisitasnya membaik. Jika ada elastisitas, sirkulasi darah membaik. Darah mengalir lebih baik, mengantar oksigen dan nutrisi ke semua sel. Plak yang menyebabkan arteriosklerosis perlahan terurai.
Sebaliknya, jika tubuh Anda selalu dalam posisi kaku dan tidak pernah diregangkan, pembuluh darah juga ikut kaku. Jika pembuluh darah kaku, darah tidak bersirkulasi dengan baik. Jika darah tidak bersirkulasi baik, plak menumpuk. Dan suatu hari jika satu plak lepas, ia akan menyumbat total pembuluh darah dan menyebabkan serangan jantung atau stroke. Jadi apa yang harus Anda lakukan mulai hari ini untuk menghindari tragedi itu? 3 cara sederhana ini akan menyelamatkan nyawa Anda. Pertama, setiap pagi setelah bangun, duduk di kursi, luruskan kaki dan coba bungkukkan badan ke depan. Tahan posisi itu selama 10 detik. Awalnya mungkin hanya bisa membungkuk sedikit, tapi jangan menyerah. Setiap hari bungkukkan sedikit lagi, lama-lama akan menyentuh ujung jari kaki. Kedua, malam hari saat menonton TV, jangan hanya duduk di kursi. Duduklah di lantai. Buka kaki lebar, bungkukkan badan ke kiri lalu ke kanan. Tahan masing-masing 10 detik. Ini cara bagus meregangkan otot pinggang tanpa menyita waktu khusus. Ketiga, setiap memotong kuku kaki, perhatikan napas Anda. Jangan tahan napas. Bernapaslah teratur dan potong pelan-pelan. Jika harus menahan napas untuk memotong kuku, itu tanda tubuh terlalu kaku dan harus lebih banyak peregangan. Dengan 3 cara sederhana ini, lakukan rutin selama 3 bulan. Tubuh Anda akan jauh lebih lentur. Dan saat tubuh lentur, pembuluh darah akan lebih lembut. Sirkulasi darah membaik, risiko serangan jantung dan stroke berkurang drastis. Anda akan merasakan perbedaannya sejak minggu pertama. Namun saya harus memperingatkan satu hal yang sangat penting. Meskipun Anda sudah lolos tanda ke-5, ke-4, keseimbangan, ke-3 yan, dan ke-2 kelenturan. Jika tanda ke-1 tidak ada, semuanya menjadi tidak berarti. Dan tanda ke-1 ini adalah yang paling saya yakini setelah memeriksa lebih dari 70.000 pasien. Inilah kunci emas yang menentukan apakah Anda bisa hidup sampai 100 tahun. Tanda pertama dan terpenting yang ingin saya bagikan adalah usia psikologis. Bagaimana Anda memandang diri sendiri. Ini adalah senjata paling ampuh yang Anda pegang, tapi mungkin belum tahu cara menggunakannya. Malam ini sebelum tidur, saya harap Anda berdiri di depan cermin dan mengajukan 2 pertanyaan sederhana, namun bisa mengubah hidup kepada diri sendiri. Saya terlihat umur berapa? Dan saya merasa seperti umur berapa? Apakah Anda merasa lebih muda dari angka di akta kelahiran? Atau merasa lebih tua? Jangan anggap ini hanya penghiburan diri atau pemikiran positif yang tidak berguna. Apa yang akan segera saya ungkapkan adalah bukti ilmiah yang telah diverifikasi secara ketat. Dan Anda akan terkejut sampai tidak percaya telinga sendiri. Universitas London melakukan penelitian skala besar, melacak ribuan orang selama 20 tahun. Selama periode itu mereka mengikuti setiap langkah dan napas para peserta. Hasilnya mengejutkan dunia medis. Perbedaan kemungkinan kematian antara orang yang percaya saya sudah 75 tahun dan orang yang percaya saya baru 55 tahun mencapai 41%. Apakah Anda mengerti arti angka itu? 4 dari 10 orang hidup lebih lama hanya karena bagaimana mereka berpikir tentang usia mereka. Tapi itu bukan penemuan yang paling mengejutkan. Pada tahun 2019, majalah sains terbaik dunia, Nature, mempublikasikan penelitian terobosan tentang struktur sel yang namanya cukup sulit diingat secara ilmiah. Tapi saya akan sebut saja tali nyawa. Inilah yang menentukan seberapa lama sel Anda hidup. Jika tali ini panjang, sel hidup lama dan tubuh sehat. Jika pendek, sel cepat mati dan tubuh menua. Dan hal yang ajaib adalah tali nyawa orang yang menganggap dirinya muda ternyata benar-benar lebih panjang daripada orang yang menganggap dirinya tua. Jika pikiran muda, sel pun jadi muda. Ini bukan filosofi, ini murni sains. Tapi bagaimana hal ini mungkin terjadi? Apa mekanisme kerjanya? Jika Anda percaya diri Anda masih muda, sistem kekebalan tubuh Anda bekerja lebih kuat. Sel-sel pelindung tubuh bekerja lebih aktif. Tubuh memproduksi lebih banyak zat yang baik untuk kesehatan. Proses ini terjadi setiap hari, setiap jam, setiap menit. Perlahan tubuh Anda benar-benar menjadi lebih muda. Ini bukan sihir atau fenomena spiritual. Ini fakta yang dibuktikan oleh ribuan penelitian ilmiah. Agar Anda bisa membayangkan kekuatan psikologis ini lebih baik, saya ceritakan satu kasus tipikal. Seseorang berusia 88 tahun berjalan sendiri tanpa tongkat. Saat ditanya, orang ini berkata, "Di akta kelahiran tertulis 88 tahun, tapi dalam hati saya percaya saya 65 tahun." Dan setiap pagi setelah bangun, orang ini melakukan kelima gerakan tadi. Latihan kekuatan tangan dengan buka tutup botol. Latihan keseimbangan dengan pakai celana tanpa sandaran, jalan cepat, peregangan otot, dan yang terpenting, melihat cermin dan berkata pada diri sendiri,
Saya masih muda, saya harus datang ke pernikahan cucu dan menggendong cicit. Saat pemeriksaan kesehatan, kelima tandanya memenuhi standar. Usia pembuluh darah hanya 70 tahun, 18 tahun lebih muda dari usia asli. Rahasia orang ini adalah keyakinan teguh bahwa tubuh mengikuti pikiran, dan kenyataan membuktikannya sepenuhnya. Sebaliknya, kesamaan dari orang-orang yang meninggal dini yang saya lihat adalah satu. Mereka selalu berkata, "Saya sudah tua, tidak bisa lagi." Pikiran mereka menua duluan, dan tubuh tentu saja ikut menua. Ini adalah lingkaran setan yang menakutkan. Semakin Anda berpikir sudah tua, tubuh semakin lemah, semakin merasa tua, dan akhirnya semuanya runtuh. Tapi ada satu poin sangat penting yang harus saya tekankan. Jangan cuma bicara "saya muda" lalu duduk diam. Anda harus sungguh-sungguh mempercayainya. Dan yang lebih penting, Anda harus menunjukkan keyakinan itu dengan tindakan nyata. Lakukan kelima tanda itu setiap hari. Latihan tangan, keseimbangan, jalan cepat, peregangan otot, dan memupuk psikologi muda. Jadi mulai besok apa yang harus Anda lakukan? 3 cara sederhana ini akan mengubah hidup Anda. Pertama, setiap pagi berdiri di depan cermin dan katakan dengan lantang, "Saya masih muda." Jangan berbisik, jangan cuma pikir di kepala. Katakan dengan keras agar telinga mendengar dan otak merekam. Saat Anda mengucapkannya, Anda mulai percaya. Kedua, berpikirlah Anda 10 tahun lebih muda dari usia akta kelahiran. Jika 75 tahun, percayalah Anda 65 tahun. Jika 80 tahun, percayalah Anda 70 tahun. Jangan anggap ini menipu diri sendiri. Ini cara memprogram ulang otak Anda untuk mengaktifkan mekanisme peremajaan dalam tubuh. Ketiga, dan terpenting, lakukan kelima hal itu setiap hari. Buka tutup botol untuk kekuatan tangan. Pakai celana berdiri untuk keseimbangan. Jalan cepat untuk jantung paru. Peregangan otot untuk kelenturan pembuluh darah. Dan teriakkan, "Saya muda" untuk memupuk psikologi. Dan inilah jadwal waktu yang bisa Anda harapkan. Setelah 3 bulan, perubahan nyata pada tubuh akan terasa. Setelah 6 bulan, Anda akan terkejut melihat usia pembuluh darah menjadi lebih muda saat cek kesehatan. Dan setelah 1 tahun, orang-orang di sekitar akan berkata pada Anda terlihat jauh lebih muda. Apa rahasianya? Itulah kekuatan tanda pertama, usia psikologis. Ini adalah senjata paling ampuh yang Anda miliki untuk mengalahkan waktu. Dan sekarang, setelah memahami ke 5 tanda panjang umur ini, ada satu hal yang harus Anda pahami lebih jelas dari apapun. Kelima tanda ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka seperti 5 roda gigi yang saling terkait presisi dalam mesin kehidupan. Jika Anda memutar satu roda gigi, semua roda gigi lainnya akan ikut bergerak. Inilah yang saya sebut efek domino keajaiban. Dan ini akan mengubah cara Anda melihat kesehatan Anda sepenuhnya. Saya akan jelaskan secara spesifik bagaimana 5 tanda ini saling mempengaruhi. Apa yang terjadi jika Anda mulai melatih kekuatan tangan dengan membuka tutup botol dan memeras handuk setiap hari? Tangan yang kuat berarti otot seluruh tubuh aktif. Dan jika otot kuat, Anda secara alami akan berjalan lebih cepat. Tanda ketiga otomatis membaik tanpa usaha tambahan, tapi tidak berhenti di situ. Saat berjalan lebih cepat, jantung berdetak lebih kuat, sirkulasi darah lebih baik, dan ini membuat pembuluh darah Anda lebih lembut. Tanda keempat yaitu kelenturan juga ikut membaik. Atau mari kita lihat dari sudut pandang sebaliknya. Jika Anda melatih keseimbangan dengan berdiri satu kaki saat pakai celana atau sikat gigi, otak Anda terstimulasi kuat. Bagian otak kecil yang mengatur keseimbangan bekerja aktif. Dan saat otak aktif, ia mengirim sinyal ke seluruh tubuh untuk memperkuat aktivitas. Hasilnya, karena sistem saraf bekerja lebih baik, kekuatan tangan jadi lebih kuat. Karena otak mengkoordinasikan tangan dan kaki lebih harmonis, kecepatan jalan membaik. Bahkan jika otak sehat, otot lebih mudah rileks sehingga kelenturan juga membaik. Lalu bagaimana dengan tanda kelima? Usia psikologis. Ini adalah kunci serbaguna yang membuka semua gembok lainnya. Jika Anda percaya masih muda dan setiap pagi berteriak lantang, "Saya masih sehat," otak Anda melepaskan zat kimia positif. Zat-zat ini tidak hanya membuat perasaan senang, tapi secara nyata memperkuat otot, memperbaiki keseimbangan, meningkatkan kecepatan jalan, dan melembutkan pembuluh darah. Sains telah membuktikan, psikologi positif meningkatkan efek olahraga hingga 30%. Inilah sebabnya saya selalu menekankan, Anda tidak bisa memilih hanya 2 atau 3 tanda dan mengabaikan sisanya. Banyak orang bertanya pada saya, "Dokter Budi, dok, saya sibuk. Boleh tidak cuma latihan tangan dan jalan cepat saja?" Jawaban saya selalu,
Tidak boleh. Dan inilah alasannya. Bayangkan, Anda hanya melatih kekuatan tangan dan kecepatan jalan, tapi mengabaikan keseimbangan. Tangan kuat dan jalan cepat, tapi suatu hari saat turun tangga terhuyung karena kurang keseimbangan dan jatuh. Sekali jatuh saja, semua yang Anda bangun bisa hancur. Atau anggaplah Anda melatih 3 tanda pertama tapi mengabaikan kelenturan. Tubuh kaku seperti kayu, pembuluh darah juga kaku, suatu hari gumpalan darah terbentuk menyebabkan stroke atau serangan jantung. Semua usaha sebelumnya jadi sia-sia. Dan yang paling penting, jika Anda melakukan keempat tanda tapi mengabaikan usia psikologis, jika Anda berkata pada diri sendiri, saya sudah tua, tidak ada harapan lagi, efeknya berkurang setengahnya. Saya melihat banyak orang berlatih sempurna, tapi hasilnya sangat lambat. Dan penyebabnya hanya karena mereka tidak percaya pada diri sendiri. Sebaliknya, orang yang percaya pada kekuatan tubuhnya, meski latihan ringan, mengalami kemajuan pesat yang tak terduga. Inilah sebabnya, 5 tanda ini dirancang untuk bekerja bersama sebagai sistem yang sempurna. Setiap tanda mengkompensasi kekurangan tanda lain, setiap tanda memperkuat efek tanda lainnya. Jika Anda melakukan semuanya, Anda menciptakan pusaran positif. Semakin sehat, semakin ingin berlatih. Semakin berlatih, semakin sehat. Penelitian Universitas Stanford di Amerika melacak 2 kelompok lansia selama 3 tahun. Kelompok pertama hanya melatih 3 dari 5 hal. Kelompok kedua melatih semuanya. Hasilnya, kelompok yang melatih semuanya mengalami peningkatan kesehatan 2,7 kali lipat dibanding kelompok lainnya. Bukan 2 kali, tapi 2,7 kali lipat. Itulah kekuatan efek domino saat semua elemen bekerja bersama. Jadi, saran saya untuk Anda, jangan memilih-milih atau mencoba menghemat usaha. Masing-masing dari 5 tanda ini hanya butuh beberapa menit sehari. Total tidak lebih dari 20 sampai 30 menit. Tapi manfaat yang dibawa adalah hidup 15 tahun lebih lama, kesempatan melihat cucu tumbuh, kemampuan merawat diri sendiri tanpa bergantung siapapun. Bukankah itu investasi paling berharga yang bisa Anda berikan untuk diri sendiri? Ingatlah, 5 tanda ini bukan 5 hal terpisah. Mereka adalah 5 kepingan dari gambar utuh bernama kesehatan panjang umur. Jika satu keping hilang, gambar itu tidak akan pernah lengkap. Namun, meskipun Anda sudah memahami mekanisme kerja 5 tanda ini, masih ada elemen lebih dalam yang menentukan keberhasilan keseluruhan perjalanan ini. Psikologi. Bukan kebetulan orang yang hidup sampai 100 tahun memiliki pola pikir yang sama. Dan sekarang saya akan ungkapkan rahasia yang dibuktikan sains kepada Anda. Ciri pertama dan paling menonjol adalah mereka tidak pernah menyebut diri mereka orang tua. Setiap kali saya tanya umur mereka selalu tersenyum dan berkata, umur hanyalah angka, Dok. Mereka tidak menyangkal usia di akta kelahiran. Tapi mereka tidak membiarkan angka itu mendefinisikan kemampuan mereka. Mereka percaya tubuh masih bisa berubah dan membaik. Entah itu usia 70, 80, bahkan 90 tahun. Ciri kedua adalah sikap hidup positif tanpa syarat. Orang-orang ini bukan orang beruntung yang tidak pernah susah. Sebaliknya, mereka mengalami segalanya. Kehilangan orang tercinta, sakit, kesulitan ekonomi. Tapi perbedaannya adalah mereka selalu menemukan sisi positif dalam setiap situasi. Saat jatuh, mereka tidak mengeluh. Sial sekali nasibku, tapi berkata, untung jatuhnya ringan. Lain kali harus lebih hati-hati. Saat sakit, mereka tidak pesimis. Saya mau mati. Tapi berpikir, ini kesempatan merawat tubuh lebih baik. Sikap ini tidak muncul alami, tapi hasil latihan setiap hari. Ciri ketiga adalah mereka punya tujuan jelas untuk masa depan. Semua orang panjang umur yang saya temui punya sesuatu yang dinantikan. Ada yang ingin melihat cucu besar, ada yang ingin jalan-jalan ke tempat yang belum pernah dikunjungi, ada yang ingin menyelesaikan proyek pribadi. Mereka tidak hidup sekadar menunggu mati, tapi hidup dengan harapan dan rencana konkret. Ini menjadi motivasi kuat bagi mereka merawat kesehatan setiap hari. Tapi saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang. Dokter, kedengarannya bagus, tapi kadang saya terlalu putus asa. Latihan beberapa hari lalu menyerah, lalu merasa bersalah. Jangan khawatir, ini perasaan yang sangat normal. Orang panjang umur juga pernah merasa putus asa. Tapi mereka punya cara mengatasi yang sangat efektif. Cara pertama, mereka membagi tujuan menjadi kecil-kecil. Daripada tujuan besar harus hidup sampai 100 tahun, mereka buat tujuan kecil. Hari ini buka tutup botol atau minggu ini jalan sedikit lebih cepat dari minggu lalu. Setiap mencapai tujuan kecil, mereka senang dan dapat motivasi untuk lanjut. Cara kedua, mencari teman seperjuangan. Olahraga sendiri mudah putus asa,
tapi kalau bersama-sama jauh lebih menyenangkan. Mereka mengajak teman, tetangga, atau keluarga bersama. Saat satu orang ingin menyerah, yang lain menyemangati. Ini kekuatan komunitas. Cara ketiga, mereka mencatat proses kemajuan. Setiap hari catat apa yang dilakukan sekecil apapun. Hari ini buka tutup botol. Hari ini berdiri satu kaki 10 detik. Hari ini jalan tidak sesak napas. Setelah sebulan menengok ke belakang, mereka melihat kemajuan nyata dan bangga pada diri sendiri. Tapi sekarang saya akan atasi hambatan psikologis paling umum yang saya dengar dari pasien setiap hari. Hambatan pertama, saya sudah terlalu tua. Tidak bisa berubah lagi, Dok. Setiap mendengar ini, saya sedih karena orang itu menutup kesempatannya sendiri. Kebenaran ilmiahnya, tubuh manusia bisa berubah di usia berapapun. Menurut penelitian Universitas Harvard, orang usia 90 tahun pun setelah latihan 8 minggu kekuatan ototnya meningkat sampai 174%. Otak Anda bisa membuat koneksi saraf baru sampai napas terakhir. Masalahnya bukan Anda terlalu tua, tapi Anda percaya Anda terlalu tua. Coba pikirkan, kalau orang 90 tahun bisa berubah, kenapa Anda yang 60 atau 70 tahun tidak bisa? Cara mengatasinya, mulai hari ini ganti. Saya terlalu tua dengan memulai perjalanan baru. Setiap pagi bangun, katakan dengan lantang, hari ini tubuh saya sedikit lebih muda dari kemarin. Otak Anda akan percaya apa yang Anda katakan dan memulai perubahan positif. Hambatan kedua, saya terlalu sibuk. Tidak ada waktu olahraga. Ini alasan yang paling sering saya dengar dan paling keras saya bantah. Anda bilang sibuk, tapi jujurlah pada diri sendiri. Apakah ada waktu 30 menit nonton TV setiap hari? Ada waktu 20 menit main HP? Masalahnya bukan tidak ada waktu, tapi tidak memprioritaskan kesehatan. Dan saya tanya, kalau sekarang tidak meluangkan waktu merawat kesehatan, nanti Anda harus meluangkan waktu 10 kali lipat untuk berbaring di rumah sakit. Cara mengatasinya, 5 tanda yang saya bagikan tidak butuh blok waktu khusus. Bisa buka tutup botol sambil masak. Berdiri satu kaki sambil sikat gigi. Jalan cepat saat ke pasar. Peregangan saat nonton TV. Semua bisa diselipkan di kehidupan sehari-hari. Yang penting kesadaran, bukan waktu. Hambatan ketiga, saya sudah coba banyak cara tapi tidak ada hasil. Mungkin olahraga tidak cocok buat saya. Ini hambatan paling berbahaya karena berdasarkan pengalaman gagal masa lalu. Tapi saya katakan, Anda gagal dulu bukan karena tidak mampu, tapi karena belum menemukan cara yang benar. Kebanyakan cara sebelumnya terlalu ketat, terlalu rumit, atau menuntut terlalu banyak. 5 tanda yang saya bagikan sesederhana itu agar siapa saja bisa melakukannya. Cara mengatasinya, beri diri Anda kesempatan baru. Mulai dari satu tanda yang paling mudah, coba seminggu. Saat melihat hasil sekecil apapun, tambah tanda kedua. Pelan-pelan bangun kebiasaan. Jangan buru-buru. Jangan taruh harapan terlalu tinggi. Setiap langkah kecil adalah kemenangan. Ingatlah, psikologi adalah dasar dari semua perubahan. Jika psikologi tidak pas, metode sebagus apapun akan gagal. Tapi jika psikologi pas, hambatan terbesar pun akan jadi kesempatan yang membuat Anda lebih kuat. Sekuat apapun tekad Anda, ada satu fakta tak terbantahkan. Manusia tidak dilahirkan untuk berjuang sendirian. Menurut penelitian, 85% orang yang berolahraga sendirian akan menyerah setelah 3 bulan. Tetapi ketika dilakukan bersama keluarga atau kelompok komunitas, angka ini turun menjadi 23%. Perbedaan ini menegaskan satu hal. Kekuatan komunitas bisa menentukan kemampuan menjaga kesehatan jangka panjang. Mulailah dari keluarga. Tempat terdekat. Banyak orang berpikir anak-anak mereka sibuk dan tidak bisa ikut. Tapi masalahnya bukan pada waktu, tapi bagaimana kita mengajak. Jangan bilang ayah ibu sudah tua, kalian harus bantu olahraga. Ini memberi beban pada anak. Sebaliknya katakan ayah ibu belajar cara bagus supaya sekeluarga lebih sehat. Mau coba bareng ayah ibu? Jika ajakan bersifat berbagi bukan meminta, anak-anak akan lebih tertarik. Kerennya, latihan 5 tanda ini bukan cuma untuk lansia. Orang muda juga butuh kekuatan tangan, keseimbangan bagus, jalan cepat, tubuh lentur, dan psikologi positif. Menurut penelitian Universitas Oxford, keluarga yang olahraga bersama tingkat kebahagiaannya 47% lebih tinggi dan konflik 62% lebih sedikit. Ubah olahraga jadi permainan keluarga. Lomba buka tutup botol 1 menit, tantangan berdiri satu kaki, atau balap jalan cepat di taman. Jika olahraga jadi menyenangkan, tak ada yang merasa itu beban. Anak kecil pun bisa ikut. Kalimat sederhana, ayo coba kakek nenek bisa buka tutup botol ini tidak. Maka Anda akan melihat koneksi indah antar 3 generasi.
Manfaat besar lain latihan bersama adalah motivasi. Jika ada hari Anda lelah dan malas, anak mengingatkan hari ini belum latihan, ya Bu, Anda jadi punya alasan untuk bangkit. Sebaliknya saat anak lelah, Anda jadi sumber penyemangat mereka. Tapi tidak semua orang tinggal dekat anak. Disinilah peran komunitas. Olahraga kelompok memberi 3 manfaat besar. Tanggung jawab satu sama lain, saling belajar, dan kegembiraan. Jika janjian olahraga dengan teman, sulit membatalkannya. Saat bersama, semua berbagi pengalaman, menyemangati, dan maju bersama. Dan yang terpenting, jika ada teman, waktu terasa cepat dan kegembiraan meningkat nyata. Menurut Universitas Michigan, orang yang olahraga dalam kelompok kemungkinan mempertahankan kebiasaan 3,8 kali lebih tinggi dibanding yang sendirian. Bahkan rata-rata umur mereka 7 tahun lebih panjang. Bukan cuma karena olahraga, tapi karena hubungan sosial positif. Lalu dari mana mulai grup olahraga? Cara paling sederhana adalah tanya orang terdekat. Tetangga, teman, orang satu RT, 2,3 orang setuju saja Anda sudah punya grup. Ketemu setiap pagi di taman dekat rumah, lakukan 3,4 gerakan dasar. Sederhana tapi sangat efektif. Anda juga bisa gabung grup jalan pagi yang sudah ada. Banyak perumahan punya grup seperti itu. Gabung saja lalu pelan-pelan bagikan 5 tanda kesehatan ini pada mereka. Saat mereka melihat Anda makin sehat setiap minggu, mereka akan penasaran dan ingin ikut. Jika tidak menemukan grup, buatlah sendiri. Tidak butuh keahlian khusus atau organisasi rumit. Cukup pilih tempat yang biasa taman, halaman apartemen, pilih waktu tetap misal jam 6 pagi, dan undang orang yang dikenal. Setelah itu, buat aturan sederhana, datang tepat waktu, saling menyemangati, berbagi kemajuan setiap minggu. Setiap bulan bisa adakan acara ngopi atau sarapan bareng untuk mempererat ikatan. Yang terpenting dari grup bukan jumlahnya, tapi keteraturan dan ketulusan. Grup kecil yang rutin setiap hari jauh lebih kuat dari grup besar yang cuma sebulan sekali. Kekuatannya ada pada ketekunan dan perasaan antar anggota. Jika grup bertahan lama, Anda tidak hanya mengubah kesehatan diri sendiri, tapi memberi dampak positif pada seluruh komunitas. Setiap orang di grup jadi lebih sehat, lebih optimis, lebih gembira berkat inisiatif Anda. Ini memberi kebahagiaan mendalam bukan cuma manfaat kesehatan. Perasaan berkontribusi pada hidup orang lain, saya banyak melihat grup seperti itu bertahan puluhan tahun. Mereka tidak cuma olahraga bareng, tapi jadi keluarga kedua. Berbagi kebahagiaan hari raya, melewati kesulitan bersama, saling bantu saat ada yang sakit. Kesehatan yang baik hanya satu bagian. Makna, persahabatan, dan koneksi adalah hadiah terbesarnya. Jadi jangan jadikan perjalanan kesehatan Anda perjalanan yang sepi. Buka tangan, undang keluarga, teman, tetangga untuk bergabung. Jalan sendiri terasa jauh dan melelahkan, tapi jalan bersama terasa pendek, ringan, dan jauh lebih menyenangkan. Jika apa yang saya bagikan hari ini memberi Anda motivasi atau pandangan baru tentang kesehatan, tolong bantu sebarkan pengetahuan ini ke lebih banyak orang. Tekan tombol suka berlangganan saluran nutrisi cerdas, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya yang saya persembahkan khusus untuk lansia Indonesia. Silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya akan membaca baris demi baris dan menjawab semua pertanyaan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda bersama kami. Semoga Anda selalu sehat, jiwa penuh energi, tubuh lentur, dan setiap hari semakin dekat dengan kehidupan yang panjang umur, bahagia, dan bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingatlah, kesehatan Anda adalah hadiah paling berharga bagi keluarga.